Kisah cinta dari para tokoh besar di jagat Gopingho memang rumit dan berliku. Kalau Kwa Shin Leong memang secara desain tidak akan menikah karena disiapkan untuk menjadi seorang manusia setengah dewa, yaitu Bukek Xiansu. Tapi Sulik Mas Kambusong misalnya, punya anak sampai 3, sudah dewasa semuanya baru kemudian bisa berkumpul dengan keluarganya. Hampir 20 tahun berpisah dengan Lin Lin atau Ratu Yalina. Kwai Lo Jin Kam Han Ki lebih tragis lagi. Tidak kunjung bersatu dengan kedua sumoinya. Sumahan pun tidak terlepas dari tren ini. Dan ini adalah ujian terberat yang dihadapi. Kekuatan cinta adalah kekuatan dahsyat yang tidak akan mampu dihadapi oleh sesakti dan semukjizat apapun ilmu silat yang kita miliki. Semua kemampuan hebat yang dimiliki Sumahan rontok tak berbekas, manakala dia diperhadapkan dengan kekuatan cinta. Inilah kisah cinta yang rumit dari Sumahan. Pasang surut hubungannya dengan Lulu dan Nirahai adalah gambaran jelas dari profil Sumahan yang masih sangat manusiawi. Lulu, seorang gadis mancu yang mengalami banyak penderitaan semenjak kecil, yang kedua orang tuanya menjadi korban kekejaman perang, merasa senasib dan sepenanggungan. Sumahan memang telah mengikat hubungan sebagai saudara angkat dengan Lulu. Dan sejak saat itu, sejak kecil, Sumahan selalu siap membela dan melindungi Lulu dan siap menghadapi siapapun yang hendak mengganggu. Seiring waktu, keduanya tumbuh besar bersama, layaknya adik kakak yang saling menyayangi. Sampai kemudian mereka berdua terdampar di Pulau Es dan mempelajari ilmu-ilmu peninggalan dari Bukek Xiansu yang terdapat pada kitab-kitab yang dia baca di Istana Pulau Es. Awalnya Sumahan sama sekali tidak mampu mempelajari isi kitab itu, sampai kemudian bertemu dengan Ku Xiaobui, yang di samping mengajarinya ilmu ginkang tanpa tanding, Son Hang Lui Kun, ia juga memberi petunjuk ilmu-ilmu dalam kitab yang sudah dihafal oleh Sumahan. Proses yang dilalui inilah yang membuat Sumahan memperoleh kemajuan yang sangat luar biasa dalam ilmu silatnya. Lulu kemudian terpisah dari Sumahan dan malah bertemu Nirahai yang kemudian diangkat murid oleh nenek Maya. Yang ternyata, seperti juga Ku Xiaobui, Maya juga masih hidup setelah peristiwa tragis di Pulau Es. Lulu dan Nirahai menjadi saudari seperguruan. Nirahai yang kakak, yang disebut Suci, dan Lulu yang adik dipanggil Sumoy. Tentu saja di bawah bimbingan nenek Maya yang sakti. Sumahan yang mengikari perasaan hatinya sendiri terhadap Lulu, kemudian mendorong Lulu untuk berjodoh dan menikah dengan Wan Sin Kiat, salah satu sahabatnya. Sementara dia sendiri kemudian jatuh cinta kepada Nirahai, yang seorang putri kaisar kerajaan Zheng. Semua awalnya berjalan seperti yang diharapkan, sampai kemudian timbul pertentangan hebat antara Sumahan dan Nirahai. Perbedaan prinsip sebagai bangsa yang berbeda mendasari beda pendapat antar keduanya. Nirahai kemudian memilih untuk meninggalkan Sumahan. Sumahan yang syok berdiri seperti patung dan hanya dari mulutnya terdengar rintihan memanggil nama Nirahai dan Lulu. Sumahan mengalami pukulan batin yang amat hebat. Sampai 3 hari 3 malam dia berdiri di tempat itu, bersandar pada tongkatnya. Rambutnya yang semula hitam legam berubah menjadi putih. Sumahan kemudian meninggalkan dunia ramai dan memilih menetap di Pulau Es, di mana dia membangun sebuah komunitas kecil di situ dan dikenal sebagai Toju Pulau Es. Bertahun-tahun berlalu tanpa dia ketahui dan sadari bahwa Lulu sama sekali tidak bahagia dalam pernikahannya dan memilih meninggalkan suaminya yang telah memberikannya seorang putra bernama Wan Geng In. Lulu, dengan kepandaiannya yang tinggi, merebut jabatan Toju Pulau Neraka dan membuat pulau itu menjadi tandingan dari Pulau Es. Sama seperti Lulu, Nirahai mengandalkan kelihayannya, dia mengambil alih perguruan Tian Leong Pang dan menjadikannya seperti perguruan yang menandingi Pulau Es. Kedua wanita sakti yang sebenarnya sangat mencintai Sumahan ini malah memilih untuk menjadi rivalnya di dunia persilatan.
Sumahan dalam waktu belasan tahun sama sekali tidak mengetahui bahwa hubungan cintanya dengan Nirahai telah menghasilkan seorang anak perempuan yang cantik jelita bernama Milana. Apakah Sumahan telah melupakan keduanya? Tidak sama sekali. Dia sudah memperoleh informasi bahwa Wan Sin Kiat, suami Lulu, telah tewas, dan Lulu menghilang entah kemana. Sampai kemudian keduanya bertemu. Pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang menyenangkan. Sumahan gagal membujuk Lulu. Hal yang sama terjadi ketika Sumahan bertemu Nirahai setelah belasan tahun berpisah. Walaupun sudah mengetahui bahwa dia punya seorang anak perempuan dari Nirahai, tetap saja tidak ada titik temu dari keduanya. Lulu dan Nirahai benar-benar ingin menyaingi dan menandingi Sumahan karena benci dengan sikapnya yang lebih memilih untuk mengalah. Tidak mau menyakiti perasaan keduanya. Sikap Sumahan itu ternyata keliru, dan itulah yang membuat dia akhirnya merubah sikapnya saat bertemu kembali dengan Lulu dan Nirahai. Kali ini dia tidak mau bersikap lembut. Lulu dan Nirahai harus ditundukkan, kalau perlu dengan kekerasan. Harus ikut dengannya ke Pulau Es menjadi istri-istrinya. Itu yang ada di benaknya. Dia tidak mau kompromi lagi. Tapi tidak semudah itu. Sumahan diserang dan dikeroyok oleh keduanya. Namun dengan kemampuannya yang jauh lebih lihai, dia mampu menundukkan dua wanita hebat itu dan meraksa mereka untuk tinggal dengannya di Pulau Es. Walau harus mengalami berbagai masalah dan penderitaan hidup yang seakan akrab dan tak mau beranjak meninggalkan kehidupannya, Sumahan memberi bukti bahwa kalau kita mampu bertahan melewati semua itu, maka kebahagiaan yang juga menjadi hak kita selaku anak manusia akan datang menghampiri dan bersayam bersama-sama dengan kita. Dibandingkan Kamhanki, sebenarnya satu hal saja yang membuat Sumahan tidak mengalami nasib yang sama, yaitu Lulu dan Nirahai tidak memperebutkan cintanya, tapi justru mau berbagi. Mereka rela hidup berdampingan mendampingi Sumahan mengecap nikmat kebahagiaan. Ilmu-ilmu Istana Pulau Es dan keturunan Sumahan mewarnai 10 judul cerita dalam serial panjang Bukek Xiansu. Dedikasinya sebagai seorang pendekar besar patut dipuji setinggi langit dan mendapatkan tempat istimewa di hati penghuni dunia persilatan. Legasinya ada dalam rentang waktu yang sangat lama, sampai ratusan tahun, dan terus hidup menjadi buah bibir dari generasi ke generasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.